Okay, but if you can have superpower, sebenarnya pengen punya superpower apa? If I can have superpowers, selalu berubah-ubah juga sih. Aku sadar bahwa setiap superpower itu ada kelemahannya juga. Mungkin sekarang karena krisis iklim yang dialami dunia ini, I wish I had like a green thumb. Apapun yang aku pegang langsung lestari kembali. Karena kan Kak Mary pasti tahu kan, dengan sekarang krisis kerusakan lingkungan, krisis iklim, banyak sekali orang-orang yang terdampak, apalagi orang-orang yang kurang mampu, di mana mereka tergusur dari di mana mereka tinggal. Perubahan iklim juga merusak food supply, karena tentunya petani rusak semua hasil pertaniannya, dan juga udara yang kita hirup sangat-sangat berbahaya, dan itu bisa mengurangi life expectancy kita. So everything we're doing to this planet is just destroying not only living creatures outside of the human race, tapi juga manusia. Kita merusak kualitas hidup kita sendiri, gitu. Dan manusia kan sangat-sangat egois ya. Jadi aku rasa kalau aku tidak berbicara dari segi manusia, banyak orang di luar sana akan berpikir whatever, yang rusak pohon anyway, yang rusak yang punah binatang anyway. Tapi kita semua itu related. Kita semua memiliki koneksi dengan satu sama lain. Kan sebenarnya. Satu runtuh, satu punah, satu rusak, kita semua akan merasakan dampaknya. Gitu. Jadi lagi-lagi mungkin karena aku merasa calling aku dalam hidup adalah membantu memajukan atau memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam society. Sekarang I wish I had a green thumb. Amazon sekarang udah mau hilang, hutan Amazon, tinggal pegang earth-nya, langsung tumbuh lagi semua. But that was so unexpected loh the answer. Superpower. Karena biasanya kalau aku tanya superpower pengen jadi apa, of course we all have different version kan. Ada yang pengen bisa terbang, pengen bisa menghentikan waktu, pengen bisa whatever gitu. Tapi to have a green thumb yang apapun juga yang kamu sentuh jadi hijau kembali, that was very mind blowing. Atau sampah. Sekarang ini kita punya masalah sampah, nggak hanya sampah plastik ya, sampah full stop. Kita tidak memilah sampah, tempat di mana sampah ditampung juga sudah overflowing, dan dari sampah itu keluarlah bahan-bahan toksik seperti methane yang merusak udara. You know, if I could just like somehow solve these problems just by touching the object or touching the ground, wah, aku bakal keliling Indonesia hanya melestarikan kembali semua yang perlu dilestarikan. Wow, that was nggak pernah kepikiran dan nggak pernah nyangka bahwa out of so many other things ya, karena kan kalau aku bayangin Cinta Laura, there's so many things yang sebenarnya kamu itu sangat peduli ya kan, dengan pendidikan anak-anak, dengan wanita, dengan kekerasan terhadap wanita gitu, and out of so many other things sebenarnya you still concerned about the environment juga gitu. Karena juga penting diketahui ini ya, sering sekali mungkin public figure yang menjadi komisaris suatu perusahaan dipikir dilakukan hanya untuk image, untuk portfolio mereka. Dan baru 6 bulan yang lalu aku menjadi komisaris salah satu perusahaan energi baru terbarukan. Dan setiap aku melakukan sesuatu itu aku lakukan dengan hati aku, because I care, you know, not for my resume. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sempat dengar beritanya aku menjadi komisaris perusahaan tersebut, yaitu role aku di perusahaan itu adalah menyebarkan knowledge kepada masyarakat, apalagi generasi muda, tentang bahayanya krisis iklim yang kita miliki sekarang, karena dampaknya bukan akan terasa 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Dalam waktu dekat, 10 tahun lagi kita semua akan melihat perubahan yang benar-benar bisa merusak kehidupan. Nggak hanya manusia, binatang juga, segalanya. So if we don't change our habits now, if we don't change our behaviors now, aku rasa dunia ini bisa berakhir lebih cepat daripada yang kita perkirakan. And I'm not saying there's gonna be an apocalypse, but it's true. Jangan harap kita bisa hidup nyaman seperti ini lagi. Betul. Dan siapa yang paling akan terdampak lagi-lagi? Rakyat yang kurang mampu. Karena bagi kita, which is the sad truth, is kita mungkin masih bisa bersembunyi di balik, you know, these four walls. Gedung, AC, nyaman, air purifier. Betul.
Yeah, but it's not fair, you know, that's not humane. Everybody deserves everybody deserves access to clean water, to clean air, to basic living necessities. Dan bukan hanya kita yang mendeserve menikmati ini, tapi juga anak dan cucu kita. Yeah, exactly. Iya, oke. Kalau dari tadi Cinta lebih banyak sharing. I mean, I know you're very ambitious, you're very goal getter. Yeah. When you want something, you will achieve it. You will do whatever it takes to achieve it, which is a good thing. Maksudnya I can relate to you gitu. Tapi at the same time saya juga percaya bahwa di hidup kamu ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya berhasil kamu miliki yang sebenarnya itu benar-benar out of your capacity, di luar dari kemampuan kamu, di luar dari kepintaran kamu, ya tapi mungkin itu seperti sebuah mukjizat yang kamu nggak nyangka itu terjadi, some spiritual experience or something yang beyond human yang pernah kamu alami atau pernah kamu dapatkan dalam hidup. Mungkin related ke yang baru aku share tadi, menjadi seorang komisaris perusahaan yang sangat besar, like dari kecil aku orang yang sangat idealis. Jarang sekali memikirkan keuntungan bisnis. Malahan bukan jarang sekali, nggak pernah. Dan kadang-kadang manajer aku suka memarahi aku karena saking idealisnya jika membuat suatu karya, mau itu video klip atau layout panggung atau apapun itu, cost kita jauh di atas apa yang kita dapatkan. So basically we're at a loss. Oke. Karena kan when we create something, definitely kan kita pengen bangga dong. Jadi kan kita pengen memberikan terbaik. Exactly. And sometimes kita as a creators ya kita mungkin nggak hitung-hitungannya secara bisnis itu make sense atau tapi enggak ya. Secara bisnis at least kita harus break even lah. Jangan sampai kehilangan uang kan. Dan saat aku di awal 2021 lalu mulai lebih nyaman dengan diri aku sendiri, mempunyai banyak realization dalam hidup, aku juga mulai meditasi. Dan semua orang kan punya cara mereka sendiri untuk berdoa. Mungkin ada yang ke gereja, mungkin ada yang ke masjid, mungkin ada yang ke temple, mungkin ada yang manifestasi, tulis-tulis di buku. Kalau aku berdoa di luar, you know, sembahyang, I like to meditate, and I like to journal. Dan dalam journal aku itu bisa berbagai hal, bisa hanya mengekspresikan apa yang ada dalam hati aku, atau bisa juga dalam bentuk manifestasi. Misalnya kan mereka selalu bilang kalau kita memanifestasi sesuatu kita harus menulisnya seperti itu udah terjadi. Betul. Seperti kita udah punya hal tersebut. Dan aku pernah nulis something along, ini bukan verbatim ya, tapi something along the lines of, I want to be so successful that it's so easy for me to help other people and not worry about my own well-being. Bahasa Indonesia gimana tuh? Saya ingin bisa membantu orang lain. Saya ingin jadi orang yang sangat sukses, sehingga membantu orang lain tidak lagi akan menjadi beban atau berdampak terhadap kapabilitas aku untuk bisa hidup nyaman. Dan hidup nyaman itu relatif ya, bukan berarti foya-foya punya private jet, tapi hidup nyaman at least ya, kalau aku mau makan di restoran atau misalnya mau sekali-sekali berlibur, itu nggak akan menjadi sumber stres gitu. And so I was manifesting that almost every day. Dan dalam 2 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022, ya aku bilang tadi, tiba-tiba aku dan timku mendirikan 2 PT, kita memiliki 5 perusahaan dan tahun depan ini akan meningkat terus. And I have aku merasa ya, mungkin aku punya, cuman merasa enggak. Aku merasa bahwa aku nggak punya kapasitas untuk mendirikan bisnis-bisnis. Aku nggak merasa aku punya kapasitas untuk membina berbagai perusahaan dan overseeing banyak staff. I never thought I was that kind of person. Aku jujur, mungkin karena orang tua aku old school sekali, aku berpikir, okay, I'm gonna be successful in the entertainment industry, investasi dalam hal-hal yang baik, mempunyai portfolio yang beragam, and I'll live a comfortable life. I thought that was enough, you know. Standar. Tentu nggak hanya menabung, tapi berinvestasi juga karena itu penting. Betul. But man, God is giving me so many opportunities. Dan manifestasi aku semakin kesini semakin terlihat seperti akan menjadi suatu hal yang menjadi kenyataan. Never have I expected it. I'm blown away. And ini semua terjadi dalam kurang dari 2 tahun. And lagi-lagi untuk teman-teman yang nggak tahu aku, ya it's fine kalau mereka hanya berpikir, okay, Cinta hanya syuting.
but I'm not just shooting. Shooting adalah mungkin 20% dari kehidupan aku secara keseluruhan. Tapi itu bener sih, mungkin kadang-kadang orang hanya melihat apa yang mereka lihat di layar sekilas atau di social media, and then mereka mengambil kesimpulan. Ya sama, sometimes kadang-kadang when people look at Mary Riana, mungkin mereka pikir motivational speaker, motivator gitu. Tapi kan sebenarnya what we do behind that itu kan ada banyak hal yang sebenarnya behind the scene, the business, the investments, and other things yang memang kita lakukan. Ya yang sebenarnya nggak harus semuanya kita ceritakan juga gitu. Dan aku nggak tahu juga bagaimana mendokumentasikannya di social media. Like maybe I'm just not social media savvy. Tapi aku nggak mau menunjukkan apapun sampai nanti hasilnya benar-benar nyata gitu. I'm just not that kind of person. Jadi sebenarnya bisa aja mungkin aku kayak teman-teman di entertainment industry lainnya nge-vlog hidup aku hari-hari. But I just don't think my life is that interesting. Kayaknya kalian gak mau deh ngeliat aku di office bareng staff aku meeting dan ngeplan. It's not exciting, it's not fun. So just wait and see gitu. Kadang-kadang mungkin orang jadi tertarik gara-gara kamu ngomongin, mungkin mereka jadi tertarik. I still have to figure out a way, karena jujur aku orangnya juga sangat private sih. Aku harus dikasih tahu, besok syuting podcast sama Kak Mary Riana. Aku akan mempersiapkan mental dan diri aku untuk hal tersebut. Kalau tiba-tiba, everybody's different. Tapi kalau tiba-tiba aku lagi jalan di mall, ada kamera di muka aku, I wouldn't feel comfortable. I can't do that. I can't have my life be documented 24/7. I just can't. I don't know why. It's not natural for me. That's true. Mungkin banyak orang juga berpikir kita orang ekstrovert ya. Mungkin I will not say kita because you are you, me and me. Tapi sometimes orang-orang berpikir ekstrovert, tapi I'm also a very private person. Gak semua hal juga diceritakan, dan ya udah kita hanya menceritakan sesuatu yang memang ada maknanya dan ada gunanya. Kalau misalnya enggak, atau kita berpikir enggak perlu, there's a time when it's needed, ya baru nanti bisa dibagikan. Gitu. Exactly. So you believe in law of attractions? Yeah, I do. Absolutely. Absolutely. Totally agree.